pada tanggal 15 Agustus 1962, diadakan perjanjian New York antara Indonesia dan Belanda yang ditengahi oleh Amerika. Dan perjanjian ini pun menghasilkan bahwa masalah Papua Barat akan diserahkan kepada United Nations Executive Authority atau UNTEA mulai 1 Oktober 1962 hingga 1 Mei 1963. Selanjutnya, Papua akan diserahkan kepada Indonesia secara de facto dan akan menjadi milik Indonesia sepenuhnya setelah diadakan Papera pada tahun 1969 mendatang. Sejak itulah, otoritas Dewan New Guinea Belanda diambil alih oleh UNTEA. Nicholas Joe yang saat itu masih berada di Belanda merasa gagal dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua. Ia bahkan bersumpah tidak akan kembali ke tanah kelahirannya sampai Papua merdeka dari Indonesia. Tentu saja hal ini juga tidak dapat ditoleransi oleh berbagai kelompok gerakan kemerdekaan Papua. Hal yang akan melahirkan sebuah organisasi yang kita kenal sebagai OPM. Sesuai dengan perjanjian New York, sejak tanggal 1 Mei 1963, UNTEA menyerahkan Papua kepada Indonesia. Berdasarkan dekret Presiden nomor 8 dan 11 tahun 1963, Indonesia juga mulai mengintegrasikan Papua ke NKRI. Akibatnya, wilayah Papua mendapatkan kontrol yang ketat dari militer Indonesia. Namun, upaya integrasi ini mendapatkan penolakan dari sebagian rakyat yang menginginkan Papua merdeka. Akibatnya, berbagai kelompok gerakan kemerdekaan pun muncul. Pada awalnya, terdapat dua faksi kelompok kemerdekaan. Faksi pertama, kelompok yang didirikan oleh Asar Demotekai pada bulan Desember di Jayapura. Kemudian, faksi kedua yang didirikan oleh Terianus Arungear pada tahun 1964 di Manokwari. Terianus menamakan kelompok mereka dengan nama Organisasi Perjuangan Menuju Kemerdekaan Papua Barat atau OPM-KPB. Kelak, organisasi inilah yang kemudian menjadi OPM. Organisasi ini melancarkan pergerakan bawah tanah untuk menyuarakan kemerdekaan Papua. Mereka juga mengirim surat kepada PBB yang berisikan tentang peninjauan kembali perjanjian New York. Organisasi OPM-KPB ini bahkan telah menyusun kabinetnya sendiri. Bahkan pula memiliki panglima perangnya sendiri, yakni Ferry Awom sebagai panglima perang. Lantas, sejak kapan nama OPM itu muncul? Sebagaimana dalam laman Jubi TV edisi 31 Juli 2022 dengan tajuk OPM, TPNPB dan label teroris, Permenas Ferry Awom yang kala itu menjadi panglima dari pergerakan kemerdekaan ini mengadopsi PVK Belanda untuk membentuk Satuan Militer Kemerdekaan untuk melancarkan penyerangan terhadap barak-barak militer Indonesia di Papua Barat untuk merebut senjata. Misalnya, pada tanggal 28 Juli 1965, Awom bersama dengan pasukannya melakukan serangan terhadap Batalion 753 di Arvey di Manokwari, Papua Barat. Namun, serangan itu berhasil digagalkan. Peristiwa ini dikenal dengan Insiden Arvey. Sejak inilah, pemerintah Indonesia menamakan Organisasi Papua Merdeka OPM-KPB ini dengan istilah OPM atau Organisasi Papua Merdeka. Penamaan OPM ini untuk melabeli mereka sebagai gerakan separatisme yang dianggap memberontak terhadap pemerintah Republik Indonesia di Papua Barat. Dengan demikian, OPM menjadi sasaran militer Indonesia. Bahkan juga beberapa organisasi yang dianggap mendukungnya, termasuk di masa Orde Baru. Inilah kisah panjang OPM dan jejak darah Orde Baru di tanah Papua Barat.
Berdasarkan Perjanjian New York, akhirnya pada tahun 1969, pemerintah Indonesia yang kala itu dipimpin Presiden Soeharto mengadakan Act of the Free Choice atau PAPERA. PAPERA ini diawasi oleh PBB. Hasilnya, rakyat Papua yang dipilih langsung oleh militer secara diam-diam menghendaki untuk bergabung sepenuhnya ke Indonesia. Namun, hal ini mendapat penentangan dari para pejuang kemerdekaan Papua. Menurut mereka, pelaksanaan PAPERA tidak sesuai dengan Perjanjian New York. Berdasarkan Perjanjian New York, seluruh rakyat Papua lah yang kemudian akan menentukan nasib mereka sendiri, bukan sebagian saja. Namun, kenyataannya hanya 1.025 dari 800.000 orang Papua yang memilih dalam PAPERA yang keseluruhannya ditunjuk langsung oleh militer Indonesia, baik dengan suap maupun dengan ancaman. Pemerintah Indonesia berdalih hal ini dilakukan karena masyarakat Papua dianggap terbelakang yang tidak mampu melakukan proses demokrasi. I expected that if the United Nations was holding an act of free choice, that there would be a voting system. And when I got there, I was surprised to find out that they were selecting people who would then vote. And they were only going to select 1,025 in the whole country. Large numbers of hand-picked local people were assembled in big halls, and a rather ritualistic process ensured, culminating in everybody in the room putting up their hands in favour of integration. Now, when you looked at those people, the ones that I observed, it was clear enough from the body language of some of the participants they were opposed to it. But because of the atmosphere, perhaps, or fear of reprisals to themselves and their families, or bribery, they voted. Menurut beberapa ahli, PAPERA atau penentuan pendapat Papua yang telah dilakukan ini adalah suatu hal yang manipulatif, yang mana pada hakikatnya sebagian besar orang Papua tidak diberikan hak untuk menentukan nasibnya sendiri. PAPERA tidak sah, dan kedepannya PAPERA menjadi pangkal permasalahan konflik di Papua. Para pejuang kemerdekaan Papua menyebut PAPERA atau Act of Free Choice dengan sebutan Act of No Choice atau tindakan pemilihan tanpa adanya pilihan. Dengan demikian, kita telah melihat bahwa Indonesia kala itu memaksa Papua Barat bergabung dengan Indonesia dengan tindakan manipulatif. Hanya saja, protes dari para pejuang OPM ini tidak dihiraukan oleh pemerintah Orde Baru. Alhasil, kini Papua secara resmi telah bergabung kepada NKRI dan menjadi provinsi ke-26 dengan nama Irian Jaya. Sebagai tanggapannya, pada tanggal 1 Juli 1971 di Markas Victoria, Nicholas Joe, wakil Dewan New Guinea, bersama Seth Javed Romkorem, mantan anggota ABRI, dan Jacob Hendrik Pry, mendeklarasikan berdirinya Republik Papua Barat. Negara baru ini dipimpin oleh Romkorem sebagai Presiden Republik Papua Barat dan Jacob Pry sebagai Ketua Senatnya. Untuk menguatkan sayap pergerakan mereka, pada tanggal 26 Maret 1973, dibentuklah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB. Pemerintah Indonesia melabeli TPNPB ini dengan nama beragam, seperti GPL atau Gerakan Pengacau Liar, GPK atau Gerakan Pengacau Keamanan, KST atau Kelompok Bersenjata Separatis Teror, KKB atau Kelompok Kriminal Bersenjata, dan juga OPM atau Organisasi Papua Merdeka. Hanya saja, TPN OPM ini tidak cukup solid. Pada tanggal 13 Maret 1976, TPN OPM terpecah menjadi dua faksi,
yakni Markas Victoria pimpinan Rum Korem dan Markas Pembela Kebenaran atau PMK pimpinan Jacob Prai. Sejak inilah banyak faksi lain OPM yang juga mendirikan kelompok perlawanan yang terbagi dalam beberapa komando regional. Komando-komando tersebut diantaranya berada di wilayah Jayapura Wamena, Merauke, Paniai, dan wilayah-wilayah Menangkawi, Kabupaten Fakfak. Sementara itu, pemerintah Indonesia terus-menerus mengirim pasukan militernya ke Papua. Dengan alasan mengamankan masyarakat dari teror kaum separatis, dari tahun ke tahun, pasukan militer Indonesia di Papua terus bertambah. Padahal hal ini sebagai langkah untuk pengkondisian gejolak penolakan Papera serta mengamankan pendirian sebuah perusahaan yang kelak mengeruk kekayaan alam Papua demi kepentingan segelintir elit dan asing. Hal yang akan mengakibatkan rakyat Papua menderita dan juga mengakibatkan terjadinya berbagai insiden berdarah di tanah Papua. Hampir sama seperti kerajaan Belanda. Pemerintah Indonesia yang kala itu dipimpin oleh Presiden Soeharto juga memiliki kepentingan di Papua Barat, terutama dalam hal kekayaan sumber daya alamnya. Sejak tahun 1967, tepatnya 2 bulan setelah dilantik sebagai Presiden Indonesia, Presiden Soeharto memberikan kontrak karya kepada perusahaan Amerika Freeport Sulphur untuk mengelola atau melakukan penambangan biji emas dan perak di Gunung Grasberg dan Esberg di Mimika, Papua Barat. Dan pada tahun 1970, perusahaan itu sudah beroperasi. 3 tahun kemudian, 3 Maret 1973, Presiden Soeharto meresmikan tambang tembaga milik Freeport Sulphur sekaligus meresmikan berdirinya Kota Tembagapura.